Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kultum yang berjudul Jadilah Orang Kikir. Malam Lailatul Qadar bukanlah istilah asing bagi kita. Kita sudah mengerti dan paham apakah manfaat dan keutamaannya. Dan malam itu sekarang ada di antara kita. Malam paling baik sepanjang tahun. Malam paling mulia yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik dari 1000 bulan. Allah memberitahukan ibadah di malam itu dan menghidupkan ketaatan di malam itu dalam bentuk sholat, zikir, dan berdoa. Itu semua bernilai sama dengan ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Dan malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah surat Al-Qadar mengatakan, malaikat memberikan salam kepada semua orang yang beriman yang melakukan kebaikan maupun yang banyak melakukan kemaksiatan. Semuanya mendapatkan kedamaian dalam bentuk ampunan Allah yang diberikan kepada mereka atas dosa dan kesalahan yang mereka lakukan sebelumnya. Dengarlah sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan qiyam di malam Lailatul Qadar dengan penuh ihtisab pada keridhaan Allah, diampunkan baginya dosa yang telah ia lakukan. Qiyam dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama adalah melakukan amal-amal ketaatan dengan penuh iman. Sedangkan ihtisab dalam hadis ini artinya benar-benar memohon keridhaan Allah dan pahalanya semata, bukan untuk riya dan semacamnya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Hadis Hasan Saleh. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi disebutkan pernyataan Aisyah kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, bila kami mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang paling baik kami ucapkan? Rasulullah lalu menerangkan agar kita mengucapkan doa tersebut. Saudaraku, menurut Ibnu Rajab, perintah maaf di malam Lailatul Qadar dilakukan setelah seorang bersungguh-sungguh beribadah di malam itu, dan khususnya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena menurutnya orang-orang arifan yang mengenal Allah bersungguh-sungguh melakukan ketaatan tapi tidak memandang kesalihan yang mereka lakukan, baik perbuatan maupun perkataan. Sedangkan mereka yang mengajukan permohonan maaf sebagai permintaan orang yang berdosa dan banyak melakukan kekurangan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga bercerita tentang salah satu gurunya, Imam Ibnu Taimiyah. Katanya, suatu ketika aku bertemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam sholat subuh. Kemudian ia duduk berzikir kepada Allah hingga mendekati separuh waktu siang dan menoleh kepadaku sambil mengatakan, ini makanan pagiku. Bila aku tidak makan pagi, kekuatanku akan sirna. Ibnu Taimiyah juga menjelaskan tentang pentingnya seseorang untuk selalu dalam kondisi berzikir. Berzikir itu bagi hati seperti fungsi air bagi ikan. Intikaf adalah kesempatan sangat luar biasa untuk berzikir dan memperbanyak sholat. Disinilah kita bisa menerapkan salah satu wasiat Rasulullah SAW. Jadilah bibirmu sebagai basah dengan zikrullah. Tak ada kesibukan lainnya yang lebih mendominasi kehidupan orang yang berintikaf kecuali zikir dan ibadah. Kuatkan keseriusan dan kesungguhan kita untuk menghidupkan malam-malam ini dalam berdoa, sholat, berzikir, dan beristighfar. Jangan membuang waktu percuma untuk sekedar banyak bertukar cerita dengan sesama. Hindari banyak berbicara yang tidak ada kaitannya dengan zikrullah. Jangan sia-siakan waktu detik per detik yang terus berjalan, menit per menit yang tak pernah berhenti. Semuanya akan terus berjalan dan tidak akan bisa terulang. Jadilah orang-orang yang kikir untuk beribadah, seperti digambarkan tentang kondisi orang-orang soleh. Mereka menjadi orang-orang yang sangat kikir terhadap waktu hidupnya, lebih kikir daripada kikirnya seseorang terhadap dirhamnya. Sekian dari saya.
Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, karena kekurangan itu datangnya hanya diri saya sendiri dan kelebihannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.